Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai termasuk salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Di mana letak Kerajaan Kutai? Letak Kerajaan Kutai di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kalimantan Timur itu ibu kotanya Samarinda. Ini peta Indonesia. Nah, Kalimantan Timur itu ada di sini. Ini Pulau Kalimantan. Nih, Pulau Kalimantan. Di sini ada Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltara, dan Kaltim. Nah, Kaltim yang ada di daerah sini. Jadi Kutai letaknya ada di daerah sini, di Pulau Kalimantan. Kemudian bagaimana kehidupan pemerintahan Kerajaan Kutai? Raja-raja yang paling terkenal di Kerajaan Kutai itu ada 3. Yang pertama itu ada Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Kudungga ini adalah raja pertama Kerajaan Kutai. Kemudian dia mempunyai anak yang bernama Asmawarman. Yang ini. Asmawarman punya anak yang bernama Mulawarman, yang ini. Dari ketiga raja-raja Kutai ini, Kudungga memang raja pertama dari Kerajaan Kutai, tapi raja yang paling terkenal dari Kerajaan Kutai adalah Mulawarman. Kenapa dia paling terkenal? Karena pada saat kepemimpinan Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai berhasil mencapai puncak kejayaan. Kemudian bagaimana sistem perekonomian Kerajaan Kutai? Di Kerajaan Kutai sistem perekonomiannya itu ada yang berternak, bertani, dan berdagang. Hal ini didukung juga dengan letaknya yang berada di tepi sungai, sehingga perdagangan sudah pasti lancar, kemudian juga dengan pertanian dan peternakan. Sumber sejarah Kerajaan Kutai. Nah, kalau kita belajar sejarah, apapun cerita yang ada di dalam sejarah itu harus dibuktikan dengan adanya bukti yang benar-benar nyata atau sumber sejarah. Bukti adanya Kerajaan Kutai itu ditemukannya sebuah prasasti yang dinamakan Yupa. Kurang lebih seperti ini bentuk prasastinya. Apa sih Yupa itu? Yupa itu adalah dokumen atau tulisan yang ditulis atau dipahat di sebuah batu. Kemudian jumlah yupa itu ada 7. Kemudian dia ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta. Apa bedanya Palawa dan Sangsekerta? Nah, kalau misalkan di zaman sekarang Palawa itu diibaratkan seperti abjad A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau Sangsekerta itu bahasanya. Kalau di zaman sekarang itu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain-lain. Dibuatnya di sekitar abad ke-5 Masehi. Kemudian bagaimana kehidupan sosial budaya Kerajaan Kutai? Kehidupan sosial Kerajaan Kutai diwarnai oleh budaya Hindu. Kehidupan sosial agama Hindu itu sangat erat kaitannya dengan sistem kasta. Apa itu kasta? Kasta di agama Hindu itu ada kurang lebih 4. Yang pertama itu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan yang terakhir Sudra. Apa itu Brahmana? Brahmana ini adalah kaum pemuka agama seperti ustadz, kemudian pastor, pokoknya para pemuka agama itu termasuk dalam golongan Brahmana. Yang kedua itu ada Ksatria. Siapa yang termasuk dalam kaum Ksatria? Yaitu adalah para prajurit-prajurit perang. Kemudian ada Waisya. Waisya itu adalah
orang-orang para pedagang. Jadi para pedagang itu termasuk kasta Waisa. Dan yang terakhir itu Sudra, kasta yang paling rendah di dalam kasta Hindu, yaitu adalah rakyat biasa atau kaum jelata. Kemudian ada kasta lagi yang tidak diakui dalam agama Hindu, yaitu ada Pariya dan Candala. Apa itu Pariya? Pariya itu lebih rendah dari kasta Sudra, keberadaannya tidak diakui bahkan. Kemudian ada Candala. Candala itu adalah orang yang terlahir dari pernikahan orang asing. Jadi kalau misalkan orang pribumi menikah dengan orang asing, anaknya campuran, nah itu dinamakan kasta Candala. Itu tidak diakui juga di agama Hindu. Kemudian bagaimana kerajaan Kutai bisa mengalami keruntuhan? Nah, kerajaan Kutai pada saat itu raja terakhirnya itu bernama Maharaja Dharmasetia. Di suatu perang, Dharmasetia tewas dibunuh oleh Pangeran Anum. Pangeran Anum. Siapa Pangeran Anum? Pangeran Anum adalah Raja Kutai Kartanegara. Jadi ada dua. Ada Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara. Raja terakhir Kutai Martadipura itu adalah Dharmasetia. Di suatu perang, Dharmasetia tewas terbunuh oleh Raja Kutai Kartanegara yang bernama Pangeran Anum. Setelah tewasnya Dharmasetia, kerajaan Kutai sepenuhnya dikuasai oleh Kutai Kartanegara, yang akhirnya Kutai Kartanegara berpindah corak menjadi bercorak Islam. Pada waktu itu pengaruh Islam mulai masuk ke Nusantara. Jadi Kutai itu bisa dibilang terbagi dua, atau Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara. Kalau Kutai Martadipura itu bercorak Hindu, kalau Kutai Kartanegara itu bercorak Islam. Letaknya juga beda. Kalau Kutai Martadipura letaknya itu di sini. Ini peta Kalimantan Timur setelah di zoom atau diperbesar. Nah, kalau letak Kutai Kartanegara atau dulunya bernama Kutai Lama itu letaknya di sini. Oke, sekian, terima kasih penjelasan Ibu tentang kerajaan Kutai. Kalian bisa ulang-ulang terus videonya hingga kalian benar-benar paham, atau baca terus berkali-kali materi tentang kerajaan Kutai agar kalian lebih paham tentang kerajaan Kutai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.